Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fani di Reaksi Fukis IAIN Sinjai. Tentunya dalam program Kehidupan Kampus. Seperti biasa, 30 menit ke depan kita akan mengulas seputar Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam IAIN Sinjai. Pagi hari ini saya tidak sendiri, tentunya kita ditemani tamu spesial kita yang sudah bergabung di tengah-tengahnya kita, Ibunda Dr. Suryati SAE MSOSI. Beliau selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa beliau tidak serta-merta menjadi Dekan Fakultas Usuluddin. Beliau menempuh jenjang pendidikan yang sangat panjang. Beliau pernah bersekolah di SD 198 Araswe tahun 1990, MTS Cina Kabupaten Bone tahun 1993, MA atau Pesantren Ma'had Haris Biru tahun 1996, S1 IAIN Alauddin Makassar 2000 jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, S2 IAIN Alauddin Makassar tahun 2003 jurusan Komunikasi dan Dakwah, S3 UIN Alauddin Makassar tahun 2020 jurusan Komunikasi dan Dakwah. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2013 sampai 2016, menjadi Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, dan menjadi Dekan Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam di tahun 2016 sampai sekarang. Pagi hari ini kita akan mengetahui seputar tentang Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Ibunda akan menjelaskan apa-apa sih yang ada di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa di channel Reaksi Fukis IAIN Sinjai yang telah memberikan ruang kepada kita semua untuk saling komunikasi, saling berbagi informasi terkait dengan seputar kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, khususnya Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Nah, ketika kita berbicara tentang Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam, otomatis tidak lahir begitu saja, tetapi itu dilatar belakangi oleh Sekolah Tinggi Agama Muhammadiyah Sinjai yang berubah status menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, maka otomatis akan melahirkan berbagai fakultas di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Dan salah satunya fakultas itu adalah Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Nah, Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam ini adalah tentunya memiliki visi. Kedepannya apa yang menjadi visi? Jadi visi daripada fakultas itu adalah menjadi fakultas yang unggul dalam mencetak peserta didik yang islami, progresif, kompetitif dalam bidang ilmu usuluddin dan komunikasi untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Nah, itulah yang menjadi visi daripada Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Nah, untuk mencapai visi tersebut, makanya fakultas juga memiliki misi demi tercapainya visi. Yang pertama itu adalah melakukan pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua, melakukan penelitian, dan yang ketiga melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan kerjasama, baik itu di wilayah lokal, kemudian nasional, bahkan taraf internasional. Dan kerjasama yang sudah kita lakukan itu adalah baik di perguruan tinggi yang sifatnya negeri maupun swasta, kemudian instansi-instansi pemerintah yang sifatnya swasta juga. Dan kerjasama ini adalah dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam ini adalah membawahi 3 program studi
Yang pertama itu adalah program studi bimbingan penyuluhan Islam yang sering kita singkat dengan BPI. Kemudian yang kedua ilmu Al-Quran dan tafsir yang juga sering kita singkat itu adalah ilmu IAT. Dan yang ketiga adalah komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI. Nah, di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam itu adalah memiliki 22 dosen tetap. Ya, 22 dosen tetap dan ada beberapa dosen LB yang kita gunakan di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam, dan alhamdulillah bahwa SDM kita itu adalah sudah 6 orang yang doktor, dan insya Allah ada 1 orang dalam proses penyelesaian dan 3 orang dalam proses perkuliahan. Jadi mungkin 2 tahun yang akan datang ini Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam itu sudah memiliki 10 doktor yang akan menjadi dosen di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Sekarang itu sekilas tentang Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Jadi ketika misalnya anak-anak kita di luar sana, para peserta didik yang tamat tahun ini, saya kira jangan ragu untuk bergabung khususnya di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Kualitas tidak diragukan lagi. Sekira itu sekilas terkait dengan Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Baik, jadi di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam memiliki 3 program studi, ada BPI, ada IAT, dan ada KPI. Jadi untuk para alumni Bu ada peluang untuk bergabung di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam itu sendiri. Jadi Bu, kalau boleh tahu berapa kira-kira jumlah mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam itu? Terkait dengan jumlah mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam itu, dari 3 program studi itu kurang lebih 508 orang itu yang aktif, tetapi yang terdaftar itu ada 600-an. Tetapi ketika kita melihat data yang ada bahwa yang aktif itu 508 orang dari 3 program studi. Jadi Mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin, mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam ini ada sekitar 508. Itu adalah mahasiswa aktif, teman-teman ya. Jadi kira-kira Bu, target di tahun ini berapa jumlah mahasiswa yang ada yang ditargetkan untuk masuk ke Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam? Terkait dengan target ya, kemarin kami sudah melakukan rapat di fakultas, pimpinan fakultas, dan masing-masing ketua prodi menyampaikan target khusus PNB tahun ini. Bimbingan penyuluhan Islam, Kaprodi Bimbingan Penyuluhan Islam itu mentargetkan tahun ini itu 150. Sedangkan ilmu Al-Quran dan tafsir dia targetkan itu 70 orang. Dan komunikasi dan penyiaran Islam mentargetkan 100 mahasiswa baru insya Allah tahun ini. Nah, ketika kita melihat daripada target yang sudah ditetapkan oleh masing-masing ketua prodi di Fukis, maka insya Allah target tahun ini khusus Fukis itu sekitar 300-an, ya 300-an mahasiswa. Dan insya Allah ketika misalnya antara dosen dengan mahasiswa dan masyarakat bisa bekerja sama, insya Allah saya kira bisa terpenuhi itu yang kurang lebih 300 tadi. Target mahasiswa yang tahun ini itu yang akan masuk ke Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam itu sekitar 300 orang. Jadi pasti memiliki strategi untuk bagaimana PMB penerimaan mahasiswa baru ini memenuhi target tersebut. Apa strategi yang ada di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam itu sendiri? Baik, strategi yang kami dilakukan di fakultas itu, karena ketika kita berbicara tentang strategi maka ada 3 tahap, ya. Ada strategi jangka pendek, ada strategi jangka menengah, ada strategi jangka panjang. Strategi kami lakukan itu di fakultas. Jangka pendeknya itu adalah bagaimana menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Bukis untuk
masing-masing mahasiswa itu akan mendapatkan calon mahasiswa baru. Ya, setidaknya 1 orang 1 mahasiswa. Nah, itu adalah salah satu strategi. Nah, ketika kita melihat jumlah daripada atau persentase daripada mahasiswa Pukis itu 500-an. Nah, ketika ini betul-betul komitmen, mahasiswa kita komitmen, maka saya kira tidak perlu lagi sosialisasi yang lain, karena itu kan mahasiswa saja yang 500 itu saya kira sudah melebihi target kalau memang dia konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga di fakultas memberikan tugas kepada para pimpinan fakultas, misalnya ketua prodi, sekretaris prodi, KTU, staf, para GPN, GP2M, bahwa mereka juga harus mendapatkan calon mahasiswa. Misalnya ketua prodi itu 4 orang, sekretaris 3 orang, KTU 4 orang, staf misalnya 2 orang, kemudian GPE, GP2M beserta anggotanya juga sekian orang. Nah, ini adalah juga salah satu strategi kami, bahwa bagaimana kita ini saling mensupport, saling mendukung, bagaimana kita menarik peserta didik dari luar bisa bergabung di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Kemudian yang ketiga adalah kita menyebar brosur. Ya, brosur itu sudah tersebar khusus Pukis. Masing-masing ketua prodi, para dosen kita berikan sampai 20-an, 30-an, kemudian disebar di keluarga, pada teman, sehingga betul-betul ini Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam bisa tersosialisasi di luar sana, bahwa ini ada 3 prodi ini, dan saya kira tidak kalah menariknya juga dengan prodi-prodi yang lain. Kemudian strategi juga jangka menengahnya itu dan jangka panjangnya itu di web fakultas, kemudian di fakultas, dan juga kerjasama dengan hima prodi, mahasiswa. Sebenarnya strategi itu banyak, tinggal bagaimana kita ini yang ada di luar fakultas maupun di mahasiswa Pukis itu sendiri bisa bekerja sama menjalankan komitmen itu. Nah, ketika itu terlaksana dengan baik, maka strategi-strategi itu saya kira akan menghasilkan calon-calon mahasiswa masuk di Pukis itu sesuai dengan target, insya Allah. Jadi yang seluruh yang terlibat di dalam fakultas itu wajib membawa mahasiswa baru, ya. Iya, betul. Begitupun dengan mahasiswa itu sendiri. Oke. Saya saja ini sudah sudah dua. Karena bukan hanya teman-teman, saya juga sebagai pimpinan harus juga punya target bahwa saya berapa target saya. Sehingga memang ada kerjasama mulai dari atas sampai ke bawah. Ini dengan harapan kita adalah demi kemajuan dan perkembangan fakultas itu sendiri. Jadi teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam, kalian wajib membawa 1 mahasiswa baru masuk ke dalam Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam, ya. Tapi ini ada pertanyaan dari teman-teman bahwa seiring meningkatnya mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam ini, mereka pun juga sebagian mengeluh tentang sarana dan prasarana yang ada di ruang pembelajaran, karena katanya mengganggu proses belajar mengajar, mengganggu kenyamanannya karena kekurangan ruang pendingin atau biasa kita sebut dengan kipas angin. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal tersebut? Terkait dengan sarana dan prasarana di kampus kita ini, saya kira itu sudah beberapa tahun yang lalu ya, keluhan-keluhan seperti itu. Dan 2 tahun terakhir ini saya kira terkait dengan pendingin, kipas angin, AC itu sudah terpenuhi. Bahkan mahasiswa itu bisa lihat sendiri bahwa di gedung B itu semuanya sudah terpasang kipas angin. Dan alhamdulillah juga karena kita ini memang sedang menuju universitas, sedang berkembang, maka otomatis yang menjadi perhatian pimpinan itu adalah sarana dan prasarana. Terbukti kita di sini sudah membangun lagi gedung yang bertingkat, itu juga nanti itu akan diperuntukkan untuk mahasiswa dan termasuk Pukis, nanti ruangannya di bagian sana, dan insya Allah itu akan dipasangkan AC, ya, dipasangkan AC. Dan memang kemarin 1 tahun kan karena COVID tidak ada perkuliahan di
di kampus. Jadi mahasiswa mungkin tidak terlalu tahu bagaimana perkembangan sarana yang ada di kampus, dan alhamdulillah tiap tahunnya itu sedikit demi sedikit kita benahi, dan baik itu dari segi sarana maupun prasarana. Jadi ketika mahasiswa mengatakan bahwa karena panas ruangan terganggu, itu karena beberapa tahun yang lalu, dan keluhan-keluhan itu alhamdulillah sudah dijawab dengan memasang dengan kipas angin yang ada di ruangan. Bahkan ada satu gedung itu dia menggunakan AC, semua AC full di ruangan di bagian rektorat itu. Di kelas bawah itu adalah bukan kipas angin lagi tetapi AC, dan insya Allah juga di lantai 7 nanti akan dipasangkan AC, dan termasuk cookies di sana nanti yang akan ditempatkan di situ dengan FT. Jadi saya kira calon mahasiswa baru jangan khawatir terkait dengan sarana dan prasarana di kampus IAIN Sinjai. Alhamdulillah bisa terpenuhi, termasuk wifi-nya. Ya memang nanti juga ada khusus mahasiswa, ada beberapa nanti dibukakan untuk mahasiswa. Kenapa? Karena ini adalah salah satu penunjang untuk bagaimana meningkatkan proses pembelajaran di kampus itu sendiri. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir ya, kalau yang kemarin itu merasa panas, alhamdulillah sekarang sudah ada di ruangan sudah dipasangkan kipas angin, bahkan bagian bawah rektorat itu sudah terpasang AC. Jadi proses belajar mengajarnya itu sudah tidak terganggu. Saya pikir seperti itu. Itu tadi seputar fakultas ya, yang kita tanyakan kepada Ibu. Selanjutnya kita mau bertanya tentang Ibu, apa yang menjadi tantangan Ibu pada saat sehingga apa yang menjadi tantangan Ibu tantangan untuk menjadi seorang dekan? Tantangan Ibu selama menjadi pimpinan fakultas atau dekan, kita tahu karena Ibu itu bukan berasal dari kampus ini, ya. Ibu mengawali karirnya itu adalah di luar, di salah satu provinsi di Sulawesi Tengah, di IAIN Palu. Kurang lebih 10 tahun Ibu di sana. Ibu berkarir di sana sebagai dosen tetap, dan bahkan Ibu pernah menjadi kepala perpustakaan fakultas, kemudian pernah menjadi sekretaris komunikasi dan penyiaran Islam itu pada tahun 2013 sampai 2016. Itu pun tidak selesai periodenya Ibu, kemudian Ibu mutasi ke UIN Alauddin Makassar, kemudian diminta untuk didipekakan di IAIN Sinjai. Nah, kalau berbicara tentang tantangan, saya kira mulai dari awal Ibu ada di sini 2016, karena yang dulu itu kan dari negeri ke swasta, ya, dari dari daerah ke kota. Ini terbalik. Ibu itu dari negeri kemudian ke swasta, kemudian dari kota kemudian ke daerah. Nah, ini salah satu ada perubahan lingkungan, ada perubahan orang-orang yang akan ditemani berinteraksi tiap hari. Dan ini secara psikologis itu sudah menjadi tantangan tersendiri buat Ibu. Bagaimana Ibu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Karena kenapa? Di IAIN Palu itu adalah Ibu yang paling junior, sebagai juga struktural yang paling junior. Senior itu adalah rata-rata lektor kepala. Jadi ketika menjalankan tugas sebagai sekretaris jurusan, itu Ibu tidak takut salah. Kenapa? Karena dari sini, dari sana itu Ibu selalu dibimbing dari senior itu sendiri. Artinya untuk Ibu selalu diayomi, ya, diayomi. Nah, ketika misalnya masuk di sini 2016, tidak apa-apa ya ketika saya bercerita. 2016 kemudian diberikan amanah yang begitu berat menurut Ibu, apalagi Ibu kan seorang perempuan, tapi walaupun itu sudah emansipasi,
Tapi biar bagaimana kodrat kita sebagai perempuan itu tidak bisa kita tinggalkan. Masuk di sini diberikan amanah dengan teman-teman di sini, para pimpinan di sini diberikan amanah sebagai rektor, sebagai dekan. Kemudian dengan Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam yang masih satu prodi. Pada waktu itu adalah masih bimbingan penyuluhan Islam. Jadi tantangan yang pertama Ibu lakukan itu adalah tadi lingkungan. Kemudian yang kedua adalah fakultas ini adalah baru satu prodinya. Nah, untuk menjadi fakultas itu kan tidak harus lebih dari satu. Maka tugas pertama itu adalah bagaimana kita melahirkan atau bagaimana kita membuka prodi-prodi baru. Maka terbukalah, kita mulailah dengan membuka prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian selanjutnya dibuka komunikasi dan penyiaran Islam. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, apa pesan-kesan Ibu terhadap reaksi? Pesan Ibu terkesan, tidak usah kesan, tapi pesan ya. Pesan Ibu terhadap reaksi Fukis IAIN Senjai. Pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus lembaga ini yang sudah kembali mengaktifkan kembali, mengudara kembali reaksi Fukis ini, karena awalnya itu pernah vakum beberapa bulan ya, dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kembali mengudara, dan Ibu apresiasi, dan Ibu program yang sudah disusun itu dijalankan, dan bagaimana terus meningkatkan kegiatan ini. Karena kenapa? Ini adalah salah satu pencirian daripada komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi Ibu berharap ini tiap harinya itu reaksi Fukis ini harus terus berudara. Segera itu saja terkait dengan pesannya. Jadi teruslah ditingkatkan dan semangat, walaupun masih kita dalam kondisi berpuasa bulan suci Ramadan, dan saya kira ini adalah sebuah keberkahan buat kita semua. Sekira itu. Baik teman-teman, itu tadi bincang-bincang santai kita buat para pengurus reaksi Fukis IAIN Senjai. Tetap ingat pesan-pesan Ibunda ya. Saya banyak terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktu bergabung bersama kami di reaksi Fukis. Semoga di hari lain bisa bergabung kembali. Untuk teman-teman semua, tetap stay tune di reaksi Fukis. Kita sudah sampai ke penghujung 30 menit. Saya Fani Reski Hosia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.